semuanya. Kali ini Barisan Para Penakluk ada di sesi Tahu Nggak Sih? Bareng sama aku Marci dan Soya. Oke, jadi di waktu kali ini kita bakal nge-review tentang buku Etos Hijau Generasi Pembaru. Yang mana di buku ini salah satu penulisnya adalah dosen kita ya Marci, yaitu Bapak Heri Wibowo. Jadi beberapa hari lalu kita udah belajar nih, udah baca-baca tentang buku ini. Dan sekarang kita mau ngetes pemahaman kita tentang buku ini dengan cara yang unik nih Marci. Gimana? Jadi kita di sini udah nyiapin beberapa pertanyaan yang isinya tuh mengenai materi yang ada di buku ini. Jadi nanti kita akan jawab pertanyaannya secara random dan bergilir sambil ditemani ini dia Tahu Problem Solving by Mang Dede dari Fisip Unpad. Jadi karena berhubung nama sesi kita tahu gak sih ya, jadi kayak cocok banget nih kita si makanan pendampingnya itu tahu. Betul, dan harapan kita kalau kita sambil makan tahu problem solving, masalah-masalah yang kita hadapi di pertanyaan ini akan terjawab. Betul. Terjawab. Kita mulai aja. Sweet, please. Oke, kita sweet ya guys, biar adil gitu. 1, 2, 3. Aku duluan. Semangat banget. Kita buka pertanyaan pertama. Oke, pertanyaan pertama itu 1, 2. Tahu nggak sih apa itu yang dimaksud dengan etos hijau? Oke, etos hijau ya, setelah yang aku baca ya. Konsep etos hijau itu merupakan landasan untuk membangun sikap dan perilaku berwawasan lingkungan dan juga mengembangkan karakter yang peduli terhadap lingkungan dan juga upaya untuk melindungi lingkungan hidup itu sendiri. Dan konsep si etos hijau ini tuh dilihat dari nilai-nilai yang dianut oleh setiap individu yang nantinya tuh bakal mempengaruhi cara berpikir dan juga keyakinan mereka gitu. Dan bentuknya ini adalah bentuknya itu adalah norma dan perilaku gitu. Oke. Berarti si etos hijau ini tuh adalah acuan ya atau pedoman ya? Iya, betul. Bisa dibilang kayak gitu. Oke. Pertanyaan pertama udah kejawab. Selanjutnya mau sweet lagi atau mau ganti aja? Sweet dong. Oke. 1, 2, 3. Oke. Aku menang guys. Jadi aku bakal bertanya kepada Marci ya teman-teman. Ini dia pertanyaannya kita. Jadi pertanyaannya adalah, tahu nggak sih apa hubungan antara etos kerja dan human capital? Ya, hai, balik lagi sama kita di BPP. Oke, jadi karena tadi ada aja, jadi kita skip dulu ya syutingnya. Dan sekarang kita mau jawab pertanyaan yang tadi Soya sebutin. Jadi, apa sih tadi pertanyaannya? Tahu nggak sih hubungan antara etos kerja dengan human capital? Oke, jadi dari yang aku tangkap tuh, jadi dari yang aku tangkap tuh, human capital sama etos kerja tuh sebenarnya ada hubungannya. Tapi sebelum menjelaskan lagi human capital itu apa sih? Jadi human capital itu adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan yang tujuannya itu untuk membentuk sebuah profesionalisme layanan gitu. Dan di buku ini juga dijelasin kalau misalnya human capital tuh ada 4 dimensi. Yang pertama itu adalah psychological capital. Dan ini berkaitan sama psikologis dari seorang individu. Jadi ini ada tentang ini apa sih itu? Lanjut. Oke, tadi pertanyaannya udah disebutin lagi. Sekarang jawabannya adalah sebenarnya etos kerja itu adalah hubungannya sama human capital gitu. Dan human capital ini apa sih? Jadi human capital itu adalah seperangkat pengetahuan dan juga keterampilan yang tujuannya itu untuk membentuk sebuah profesionalisme layanan kayak gitu. Dan di human capital sendiri itu ada 4 dimensi. Yang pertama itu adalah psychological capital, dan itu berkaitan sama kepercayaan, harapan, optimisme yang ada di seseorang gitu dalam diri individu.
Dan yang kedua itu adalah intellectual capital. Dan dalam intellectual capital ini ada aspek-aspek pengalaman, keterampilan, pengetahuan, dan juga kemampuan atau kapabilitas seseorang gitu. Dan yang ketiga itu adalah emotional capital, dan ini tuh aspek-aspeknya ada kematangan emosi, juga motivasi dari diri orang tersebut gitu, dan keterampilan dia dalam lingkungan sosial, dan juga pengaturan atau regulasi diri dalam berinisiatif, merencanakan tindakan, dan hal-hal yang lainnya gitu. Dan yang keempat itu adalah social capital. Sesuai namanya itu adalah sosial. Jadi ini berkaitan sama yang namanya masyarakat atau lingkungan sosial. Jadi ini tuh bagaimana seseorang individu membangun sebuah relasi dan juga membentuk sebuah jaringan sosial gitu, dan juga bagaimana sih si individu ini bisa adaptif terhadap norma dan juga nilai yang berlaku. Dan yang ketiga itu ada aspek kepercayaan terhadap lingkungan tempat dia berada. Kayak gitu saya jawabannya. Jadi human capital itu kayak kemampuan seseorang untuk hidup di lingkungan sosial gitu ya. Kurang lebih kayak gitu. Betul. Oke. Berarti sekarang next. Oke. Sweet lagi nih. Sweet. Oke. Sweet deh. Ganti aja. Sweet aja deh. Sweet. Oke, sweet. Sweet ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, aku menang. Aku yang ngajuin pertanyaan ke kamu ya. Oke, jadi pertanyaannya adalah... Pertanyaannya, tahu nggak sih apa peran universitas dalam membangun etos kerja generasi muda? Oke, jadi setelah yang aku baca di buku Etos Hijau ini, universitas tuh harus menyediakan tempat bagi orang-orang untuk berinovasi dengan menyediakan pembelajaran yang kreatif dan juga efektif gitu. Apalagi kita nih sekarang sebagai mahasiswa lagi dihadapi dengan tantangan yang namanya 21 century skills for student gitu. Jadi kita tuh diharuskan untuk memiliki keterampilan yang namanya self-directed learning gitu sebagai output dari pembelajaran kita. Jadi solusi untuk universitas sendiri untuk membangun generasi muda yang memiliki etos kerja ini dengan cara mengembangkan kewirausahaan sosial bagi generasi muda gitu loh Marci. Oke, berarti kewirausahaan ini penting ya buat kita sebagai generasi muda nih. Iya, penting banget. Dan bukan kita aja ya, tapi juga teman-teman generasi muda lainnya. Betul nih teman-teman. Oke, kita lanjut aja. Udah oke kan? Udah oke teman-teman? Oke, lanjut aja. Oke, lanjut. Gimana kalau sekarang gantian aja? Kamu apa? Oke, apa pertanyaannya, Coy? Oke, Nih pertanyaannya. Ada di sini. Kita baca. Pertanyaannya adalah, tahu nggak sih apa itu kesejahteraan bidang sosial? Oke. Ya. Tadi aku ingat-ingat dulu. Oke, jadi kesejahteraan bidang sosial ini kan ulangi bentar ya, lupa. Apa sih mana? Kayak pertanyaan jangan itu deh. Pertanyaannya apa sih dimensi-dimensi yang ada di kesejahteraan bidang sosial? Gitu aja. Oke, selanjutnya ya Sweet yang mulai dari yang Sweet. Oke, pertanyaan ketiga udah dijawab. Selanjutnya, gimana kalau gantian kamu aja? Oke. Deal. Oke, sekarang aku ambil pertanyaannya. Ini dia. Kita buka. Pertanyaannya adalah, tahu nggak sih dimensi-dimensi yang ada di bidang kesejahteraan sosial? Jadi kalau di buku ini, di buku Etos Hijau Generasi Pembaru, itu ada 5 dimensi. Yang pertama itu adalah penerimaan sosial. Jadi ciri-ciri penerimaan sosial itu adalah gimana sih kita bisa mengakui orang lain, juga bisa menerima orang lain meskipun orang tersebut tuh tidak terduga atau misalnya tidak sesuai sama kita gitu, dan gimana
kita tuh bisa memberikan respon yang positif terhadap orang lain. Jadi yang pertama itu adalah penerimaan sosial, yang kedua itu adalah aktualisasi sosial. Jadi ciri-cirinya itu adalah gimana sih rasa kepedulian juga rasa percaya si individu ini bahwa lingkungan sekitar dia itu bisa berkembang secara positif gitu, dan gimana sih dia punya pemikiran kalau misalnya lingkungan yang tempat dia berada tuh selalu punya sesuatu yang bisa dikembangkan kayak gitu. Dan yang ketiga itu adalah hubungan sosial. Dan jadi hubungan sosial ini kan kita yakin tuh kalau misalnya dengan kita membangun sebuah hubungan sosial, kita tuh bisa bisa memahami dan juga bisa mengerti apa aja yang ada di lingkungan sekitar kita gitu. Itu juga bisa jadi hal yang menarik buat kita perhatikan, buat kita pahami kayak gitu. Dan keempat itu adalah integrasi sosial. Dan ciri dari integrasi sosial itu adalah bagaimana sih kita merasa terhubung sebagai salah satu bagian dari sebuah lingkungan kayak gitu. Dan kelima itu adalah kontribusi sosial. Nah, kontribusi sosial ini ciri-cirinya itu adalah kita tuh ada perasaan bahwa setiap individu itu memiliki sesuatu yang berharga yang bisa didedikasikan atau bisa diimplementasikan di lingkungan sekitar kayak gitu. Jadi singkatnya dimensi-dimensi itu ada 5, yaitu penerimaan sosial, aktualisasi sosial, hubungan sosial, integrasi sosial, sama kontribusi sosial kayak gitu saya. Oke, jadi kalau yang aku tangkep nih, dimensi-dimensi tersebut itu terdiri dari aspek-aspek dalam diri manusia yang terkait dengan penerimaan sosial gitu ya, Mas? Betul. Oh, oke. Oke, pertanyaan keempat udah. Next. Sekarang next. Pertanyaan kelima. Mau siapa, kamu gantian aja kah atau mau? Sekarang gantian aja deh, nggak apa-apa. Oke, kita gantian aja. Oke, berarti aku jawab pertanyaan kamu ya. Kalau aku jawab pertanyaan kamu. Gitu. Sorry. Gantian gitu. Kebalik ya? Iya. Sorry. Oke. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan kelima. Oke. Pertanyaannya, apa yang perlu dilakukan untuk membangun generasi emas? Oke, apa yang perlu pertanyaannya dilakukan bagus ya? untuk membangun generasi emas? Oke, sambil aku jawab, mungkin kamu mau makan tahunya, Marci? Ya. Gitu. Betul, enak banget sambil dengerin aku menjawab gitu ya. Oke, sekarang aku mau menjawab apa yang perlu dilakukan untuk membangun generasi emas. Jadi, seperti yang aku baca di buku Etos Hijau ini, ada dimension nih kalau ada beberapa perkataan ekonom terkait urgensi tidak menggantungkan diri kepada kesuksesan di masa lampau gitu, karena sebenarnya masa depan itu katanya bukan lanjutan dari masa lalu gitu. Jadi kita tuh sebenarnya nggak perlu untuk menggunakan cara-cara lama dalam meraih kesuksesan di masa depan gitu, karena ya yang kurang relevan gitu untuk zaman sekarang gitu. Dan katanya dalam buku ini, sukses di masa lalu itu tidak menjamin kalau kita bakal mencapai kesuksesan di masa depan gitu loh, Maci. Oke, mulai dulu. Oke, siap, kita tunggu ya teman-teman. Oke, jadi yang aku tangkap tuh cara-cara lama tuh dia nggak bisa dilakuin di masa sekarang gitu, karena kan zaman tuh makin berubah, kehidupan manusia itu berubah, lingkungan pun berubah. Jadi apapun yang nggak semua hal-hal yang sukses di masa lalu itu bisa kita implementasikan di masa sekarang ya. Betul. Jadi walaupun kita udah meraih kesuksesan di masa lampau tuh bukan berarti kita bisa jadi acuan gitu kesuksesan tersebut. Gitu loh. Oke. Thank you, Soy. Selanjutnya, pertanyaan berikutnya ini gimana nih? Buat Marici lagi. Oke, kamu nanya ke aku? Yap. Oke. Karena tadi pertanyaan ke-5 ya? Udah dijawab. Selanjutnya nih, Soy. Aku siap. Aku bertanya kepada Marci. Ini dia pertanyaannya. Kita buka. Pertanyaannya adalah, tahu nggak sih apa itu inovasi sosial? Oke, jadi inovasi sosial itu sebenarnya
beda dari inovasi biasa gitu. Jadi kalau misalnya inovasi sosial ini adalah sebuah inovasi atau cara baru untuk menjawab permasalahan sosial atau kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat kayak gitu, Soy. Dan dalam pengembangannya sendiri si inovasi sosial itu ada 3 tipologi atau 3 klasifikasi. Yang pertama itu adalah social entrepreneurship. Jadi si social entrepreneurship itu adalah untuk menjawab kebutuhan sosial dalam skala global dan itu bersifat aktivitas bisnis gitu loh. Dan yang kedua itu adalah social entrepreneurship. Jadi si social entrepreneurship itu punya tujuan untuk mengoptimalisasi sumber daya yang ada supaya ada perubahan gitu dalam sebuah organisasi. Itu dan organisasi kayak yang aspeknya itu lebih sosial gitu loh. Kayak gitu. Dan yang ketiga itu adalah social extrapreneurship. Jadi ini adalah sebuah kolaborasi antar kelompok atau antar organisasi untuk menciptakan sebuah perubahan yang mengarah pada arah positif tentunya. Kayak gitu sebenarnya inovasi sosial tuh. Jadi inovasi sosial adalah sebuah cara untuk memenuhi kebutuhan dalam berkehidupan sosial gitu ya. Iya, betul banget. Oke, tadi pertanyaan 6 udah dijawab, selanjutnya bakal pertanyaan ke-7. Oke, sweet. Sweet ya. Oke, 1, 2, 3. Oke. Kamu yang nanya ke aku ya? Ya, Oke. aku akan bertanya kepada Marci lagi. Ini dia pertanyaannya. Kita buka dan pertanyaan adalah, tahu nggak sih apa itu dimensi etos hijau? Oke, bentar ya. Oke, aku ingat. Jadi sebelum aku jelasin dimensi-dimensinya, kayak aku jelasin sih di etos hijau itu apa. Okay. Jadi kalau di dalam buku ini, di buku Etos Hijau Generasi Pembaru ini, etos hijau didefinisikan sebagai daya dorong perilaku serta kerangka pikir dan kerangka nilai untuk menghasilkan kinerja terbaik di berbagai bidang dan peran sosial. Dan ini berbasis pada pemahaman terkait amanah penciptaan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Kayak gitu. Dan di dalam buku itu dijelaskan kalau misalnya dimensi itu ada 3. Yang pertama itu adalah dimensi penghayatan spiritual. Jadi maksud dari dimensi penghayatan spiritual itu kita perlu tahu nih sebenarnya apa sih tujuan kita diciptakan di muka bumi ini gitu. Dan kita tuh harus sadar kalau misalnya sebaik-baiknya seorang manusia adalah manusia itu harus memberikan manfaat gitu kepada orang lain. Dan kita juga perlu menyadari bahwa bumi dan seluruh isinya itu adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa ya, karena udah berkaitan dengan spiritual gitu loh, kayak gitu. Dan yang kita tuh perlu bersadari kalau misalnya kehidupan dunia itu adalah ujian dan cobaan untuk menguji manusia, dan itu tuh kita bakal ada penilaian gitu dari yang apa kita lakukan. Gimana ya, kayak pengujian kita tuh tujuannya untuk melihat gitu apakah dia bisa memberikan amal baik atau tidak, kayak gitu. Dan dimensi yang kedua itu adalah pola pikir apresiatif ya, pola pikir apresiatif gitu. Dan maksud dari dimensi ini adalah setiap peristiwa itu punya hikmahnya sendiri, dan yang perlu kita sadari, yang perlu kita lakukan adalah setiap hikmah yang kita ambil tuh pasti punya suatu value yang digunakan untuk bisa menilai dan juga membangun diri kita sendiri, kayak gitu. Dan kita juga harus bisa fokus terhadap diri kita sendiri gitu, bukan mengomentari apa aja yang ada di orang lain, karena setiap manusia itu kan punya ini ya, punya kelebihan dan kekurangannya sendiri. Dan kita tuh gak punya apa ya, agak kurang baik nih kalau kita kayak ngomentarin orang mulu tapi kita tidak berkaca gitu pada diri sendiri, kayak gitu. Dan kita juga harus apa ya, harus bisa bersyukur atas segala apa yang kita miliki. Jangan membandingkan diri kita sama orang lain, karena setiap kita tuh punya talenta gitu. Setiap orang tuh punya sesuatu yang spesial dalam dirinya. Jadi kita kayak gak perlu FOMO karena kita harus dan jadi karena kita gak boleh FOMO berarti kita harus joy of missing out. Yes. Gitu. Dan yang ketiga itu adalah skema aksi produktif, dimensi ketiga tuh. Dan ini maksudnya adalah kita tuh harus bisa produktif dengan berbasis visi, juga berbasis pemahaman nilai, dan juga berbasis kepekaan sosial, kayak gitu dimensinya. Jadi dimensinya itu ada 3, penghayatan spiritual, pola pikir apresiatif, juga skema aksi produktif, kayak gitu. Jadi yang aku highlight di sini dimensi etos hijau ini adalah lebih ke makna-makna dalam berkehidupan sosial gitu ya, nggak sih Mas? Betul banget. Oke. Jadi ada gak
Abis pertanyaannya. Habis ya? Oh iya, udah habis di sini. Oke, jadi karena pertanyaannya semua udah terjawab sama kita dan kebetulan aku masih ada sisa tahu satu nih guys. Kalau Marci gimana? Habis. Oh habis. Nanti bakal aku makan habis video ini mungkin ya. Oke, jadi itu aja games dari kita nih terkait pemahaman kita abis baca buku Etos Hijau Generasi Pembaru ini gitu guys. Oke. Makasih banget untuk kalian yang udah nonton video BPP kali ini. Jadi Dan sampai jumpa di video selanjutnya. tunggu ya. Dadah. Dadah. Oh ya, kita lupa tagline-nya. Oke. Aduh. Aku dulu ya. Oke. Oke. Barisan para penakluk. Taklukkan dirimu. Taklukkan dirinya. Taklukkan dunia. Dadah. Bye.